Halo, selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya. Biasanya aku bilang selamat sore. Aku ini latah deh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan biasa Saya Wayan Ponsemara Ponhead. ya di acara ngobrol bareng Bli Bule. Kali ini Minggu ini saya senang sekali kita bisa pergi jauh, tapi jauh yang lokal ya, Masih ke lokal. Bali Utara. pulang kampung ke rumah kakek. Iya, keluarga Halo. besar kita memang Bli asli Ketut di Buleleng. Made Chatni. Mm-mm. Apa Halo, kabar? Limade, apa kabar? Ya, minggu ini kita akan ngobrol dengan teman-teman tidak begitu lama ya, teman sejak tahun 2017 saya kenal sama Ketut Purnada ini di PKB saat Seke Gambang desanya, Seke Giri Sundari manggung di PKB, dan saya sangat kagum karena apa namanya, Yang main kan anak-anak muda. Bukan, Bukan. karena kebanyakan memang pemain tua, Aha. generasi tua, pemain tua, karena itu Gambang sakral ya, dan tapi yang pegang melodi pokok itu di Gang Segambang itu cukup muda, yaitu si Ketut ini. Nah, Beli Ketut ini waktu itu kalau nggak salah sekitar 30-an, 34 tahun, itu cukup muda untuk orang belajar mendalami gambang ya. Jadi apa namanya, kita akan mencari tahu strategi dia untuk belajar kesenian sakral ini, kemudian cara dia membina anak-anak di desa, Memberi apakah semangat gitu ya untuk dia punya regenerasi. teknik khusus untuk memberi semangat kepada anak-anak di sana supaya apa namanya, tradisinya tetap dilestarikan. Iya, tersambung ya komunikasi antara penerus apa namanya yang memegang gending yang generasi tuanya nyambung gitu sama generasi mudanya ya. Jadi tidak pernah terputus ya generasinya. Jadi saya ingin tahu apakah teknik belajar itu sama dengan orang di Karangasem atau di Badung, teknik belajar gambangnya, kemudian ciri khasnya kayak gimana, dari aspek organologi, dari instrumen, Iya, iya. sejarah, apa namanya, teknik pukulannya. Kita mau ngingetin lagi juga kawan-kawan karena sebelum ini kita juga sempat mengundang kawan ngobrolin soal gambang juga ya. Gambang. Itu termasuk Oh. ininya yang salah satu yang pertama ya di ngobrol bareng si bule beli bule ini, itu sama teman-teman di bawah Yayasan Selonding Bali di Bebandem ya, di Bebandem. Banjar Nungga, yang punya sejarah gambang yang juga kental sekali. Jadi kita sekarang bisa membandingkannya dua kayak. Sebelum ini ada juga kan gambang yang lain kan, kawan dari mana waktu itu, teman baru kita juga, kita ngomongin juga hal yang sama bukan? Gambang, Hampir belum ya. ada. Ya, Belum tapi ada. anyway biar nggak panjang-panjang, bukannya kamu mau memperkenalkan lagi siapa beli ini? Ya, Beli Ketut Beli Ketut, Purnada ini adalah sekretaris di kantor desa Desa Alas Angker di Buleleng. Kemudian juga dia adalah klien ke Dadio, Banjar Dadio di Banjar di sana, dan juga klien Seke Gambang Giri Sundari. Jadi kita tidak perlu tunggu lagi. Kita sepertinya langsung aja ya, bisa langsung, ya. ngobrol langsung ya. Kita langsung. Halo, selamat selamat sore Om Apa kabar? Swastiastu. Kita masih Swastiastu. gambarnya Ntar dulu nih. ya, nungguin gambarnya sampai ini dulu nyambung. Masih loading ya, Beli. Sepertinya ada kendala. Sinyalnya kurang bagus. Ya. Suara saya masuk ya? Suaranya masuk, Kengge. Beli pakai data apa WiFi di sana sekarang? Wifi. Oke. Coba kalau memang sinyalnya kurang bagus, bisa mungkin diganti ke WiFi, tapi mungkin harus keluar dulu, masuk lagi gitu. Oke. Saya ulang dulu ya. Oke, boleh. Oke. Ya. Silakan. Jadi sambil nunggu belinya dapet sinyalnya yang bagus, ya sambil nunggu ya dapet sinyal bagus,
kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit, Fon. Ini apa sejauh mana kamu tahu tentang Gambang Alas Angker ini? Belum begitu banyak sekali ya, selain apa yang dibilang saat PKB dan juga Ceritanya. juga kirimkan ininya semacam sinopsis tentang latar belakang sejarah Gambangnya. Tapi saya ingin beli ketut yang nanti sampaikan informasi Langsung itu. ya, ini Ya, udah. tapi saya sendiri memperhatikan ciri khas fisiknya agak beda, kemudian gaya pukulannya memang beda, pembawaannya. Memang tiap desa atau banjar punya. Nah, ini udah Ya, lagi ini loading juga nih gambar. Tuh, gila sinyalnya wifi-nya di sini. ini wifi Ini apa udah data wifi sekarang? nih. Ditunggu loading bentar sambil kita ngomong-ngomong sedikit. Saya sendiri belum pernah ke Alas Angker. Saya belum juga. Nak Nak Beleleng Bali. Sintang Kemah saya. Oh, sing melalui paling amun ke Beleleng, ke Suwung gitu aja di kota. Ketemu saudara yang memang tinggal di sana memang. Orang lahirnya di sini ke kampungnya bisa dihitung dengan jari. Karena nggak punya rumah di sana. Ya, kakeknya masih di sana. Tapi sekarang kakek udah punya tempat sendiri, jadi ya masih bisa nengok-nengok sambil nginep-nginep gitu. Beli mau coba pakai data aja, tapi gimana? Masih loading ya videonya ya. Padahal sudah wifi ini. Sendirian pakai paling di kantor. Oh, di kantor. Putus loh. Putus sama Dia belinya. mau coba pakai data. Kita sambil nunggu deh. Mungkin Fon bisa cerita apa sih sejauh mana sih dari melihat atau mendengar saat itu ngobrolnya sama beli ketutnya, itu apa sih yang menarik kamu lihat mengenai gamelan ini? Mungkin dilihat dari sekilas sinopsis tentang sejarahnya, atau mungkin ada hal-hal dari nadanya mungkin menarik, atau apa sih yang menjadi daya tariknya ini? Kalau kamu bisa ngobrol. Salah satunya nadanya memang besar ya, beda sama nada pada umumnya di Karangasem, nadanya agak kecil. Ini nada yang sekunya gampang, ini perangkat gampang ini besar sekali. Sangat Oke, rendah. semoga ini berhasil. Tunggu dulu, masih loading juga ya. Jadi Loading ya. masih loading. Ya sambil kita akan tetap ngomong. Oke. Jadi kawan-kawan bisa mendengar juga. Tadi sempat kita ngobrol tentang apa sih yang menarik dari Gambang Alas Angker gitu. Jadi tadi Fon jadi sempat cerita sedikit. Sudah aku apa itu? Oh, siapa Gita Osuli. Hai Rahajeng semua. Nggih, Rahajeng Riki sampun almost wengi. hampir malam sore di sini. Nah, mungkin kita punya tamu dari desa Alas Angker, Beleleng. Jadi kita masih menunggu videonya loading, tapi Beli masih mendengar ya? Bisa mendengar Beli? Beli masih mendengar suara kita? Masih dengan jelas. Iya. Oke, kita mulai. Tapi- Gambarnya Beli kelihatan, cuman agak Mogok. frozen cara mau ningain foto manten. Tapi masih ganteng kok. Kita tunggu, Oh, iya. tapi kita tunggu aja si rounding ya, berjalan waktu loading dengan baik nge. Nggih. Kadang-kadang kenten. Nggih. Tapi kita karena bisa mendengar suaranya, semoga juga kawan-kawan bisa mendengar. Kalau kawan-kawan yang menonton tidak bisa dengar, mungkin bisa nginfoin ke kita bagaimana penerimaan, karena kita sendiri kalau live hanya bisa melihat diri sendiri dari koneksi kita sendiri. Oke, kita langsung aja nge, Beli. Kita akan mulai perkenalannya. Nggih. Pasti Beli belum pernah ketemu Tiang, tapi pastinya udah pernah lihat suami Tiang, Beli. Sebenarnya Beli kita punya. sudah lama terkonek karena Beli Ketut dari kan sempat memesan 2 gangsa gambang terbuat dari yang besi dari Mekar Buana Production untuk anaknya sendiri. Beliau Dari kirim situnya saya tahu keseriusan Beli Ketut terhadap pelestarian gaya gampang Alas dan Angker. regenerasi juga Generasinya, ya. iya. Nah, Beli Ketut mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa
mengenai sejarah seperti yang dikirim ke saya lewat WA. Kami tidak menyampaikan kepada pemirsa sebelumnya dalam teks. Jadi mungkin karena itu cerita yang sangat menarik, mungkin bisa kalau datangnya dari orang menyangkut yang mistis dan sebagainya, ya, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Pasangan presenter Agus dan Jegek. Belipon dan Mbak Evi nggih. Salam kenal Mbak Evi. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi saya sering ngintip-ngintip akunnya Mbak Evi atas izin beli bule tentunya. Silakan. Nggih. Jadi para penggiat seni dan lingkungan, ya saya sangat berbangga sekali bisa diundang dalam forum ini karena tiang lihat dan simak live dari Mekar Buana Center ya mengundang narasumber yang cukup mumpuni di bidangnya. Sedangkan tiang ya hanya sebatas pelaku dari pojok sana Buleleng yang jauh, jadi diberikan kesempatan, merasa berbangga sekali bisa ya ikutlah berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan Mekar Buana. Jadi terkait pertanyaan sejarah gambang kami, ya perangkat gambang kami sih sebenarnya kalau dikatakan sejarah kan hanya cerita sebenarnya. Kalau sejarah pasti ada mungkin data-data otentik yang mendukung cerita itu. Jadi berdasarkan cerita penelitian kami bahwa perangkat gambang kami itu bermula dari ditemukannya dua bilah logam yang mengambang di air seperti itu. Mengambang di air karena pada sekitar abad ke-16 mungkin masih kerajaan di sini. Jadi masyarakat yang menemukan di sumber mata air itu melapor kepada penguasa yang ada di desa kami, Desa Tenaun namanya. Jadi diambillah itu dipungut. Nah berdasarkan biasanya piodalan kan pasti ngedunang ide betare seperti itu. Jadi diberikan istilahnya petunjuk agar dua logam itu dijadikan perangkat gamelan. Nah sayangnya ketika dibentuk sedemikian rupa, jadi logam itu tidak bersuara, tidak berbunyi, kan? Tidak berbunyi. Kemudian karena tidak berbunyi, dibuatkan suatu upacara di sumber mata air itu ternyata memunculkan suara nding, jadi berbunyi nding. Nah dari sanalah telabah atau mungkin saluran air, mata air yang di tempat ditemukannya dua bilah logam itu disebut dengan telabah selunding. Sampai saat sekarang pun tempat itu masih bernama telabah selunding dan subaknya pun subak selunding seperti itu. Nah karena belum lengkap, dua bilah logam yang bersuara nding itu dibuatlah sayembara. Disebutkan sayembara, kebetulan rumpun keluarga tiang istilah dibalikan dadie, ya. Dadie kami yang mampu melengkapi itu, kan. Melengkapi sehingga dadie kami disebut dengan dadie Banjar Gambang. Padahal di dalam kalau dicari karena mungkin suatu keistimewaan, ya, ini diberikanlah dadie kami itu istilahnya Banjar. Padahal kan Banjar itu kan kumpulan cakupan yang lebih besar daripada dadie. Dan diberikan juga fasilitas-fasilitas seperti luputan, tidak melaksanakan ayah-ayah di pura. Tapi karena pergeseran sosial politik, jadi dua bilah logam itu ditarik lagi, dipungut lagi dan dibawa ke pura. Dan yang kami terima itu adalah hanya semetonnya saja yang kami masih simpan di dadi kami di gedung penyimpanan itu. Seperti itu sekelumit cerita yang kami terima dari pengelisir-pengelisir, terutama segesel gambang yang sudah lingsir seperti itu. Demikian beli Wayan. Ya, itu menarik sekali ceritanya, cerita sejarah bilah-bilah yang ditemukan di sebuah perairan di desa Temaun namanya. Tenaun. Ya, Tenaun. Yang pertama mengenai nama desa lama itu artinya apa kira-kira? Itu Tenaun artinya apa dan kemudian kenapa nama itu bisa berubah jadi alas angker? Apakah ada alas yang angker di sana? Ada hutannya? Diskusi apa gimana?
Ya, sebenarnya desa Alasangker awal mulanya kan desa di Bali pada umumnya itu berawal dari desa adat ya, desa adat mungkin ya kerajaan lah. Kerajaan Tenaun. Tenaun itu berasal dari kata tanah dan aon, tanah aon. Jadi sesuai dengan sejarah desa kami, jadi tanah aon itu dulu diceritakan bahwa di desa kami itu ada seorang duko sakti, ya, duko sakti yang akan membabat areal belatung, ada belatungan namanya areal belatungan, yaitu tempat kaktus-kaktus itu. Jadi maunya dibabat untuk memperluas pedukuhan. Nah, pada saat pembabatan itu Ki Duko Sakti ini memamerkan kesaktiannya, kedigdayaannya, yaitu dengan menghirup tembakau di atas pohon pohon bambu seperti itu di atas. Jadi dia seolah-olah menunjukkan kesaktiannya. Di sana ada anak kecil yang entah dari mana datang, seorang kesatria, melihat tingkah laku itu ya ingin menguji kesaktian Ki Duko gitu loh. Jadi Ki Duko Sakti itu ditanya, Ki Duko Sakti ini benar nggak sakti apa tidak gitu. Nah, karena merasa tersinggung, Ki Duko Sakti ini bertanya apa maksud Ananda berkata seperti itu gitu. Jadi anak kecil ini bertanya, lo kalau Ki Duko Sakti membakar belatung ini pakai apa? Ya pakai api. Kalau membakar pakai api seperti itu. Kalau tiang tidak pakai api tapi pakai air seperti itu. Jadi kan di sanalah ada mulai ketegangan. Karena tidak percaya Ki Duko Sakti ini beliau istilahnya ya begini, kalau Ananda bisa membakar dengan air, tiang akan pergi dari desa ini seperti itu. Nah, jadi benar. Jadi anak kecil itu hanya dengan mengencingi dengan air kencingnya itu, ternyata belatung-belatung yang menumpuk sekian banyak itu terbakar dan meluas, membakar hampir seluruh desa. Nah, ini jejak-jejak ini masih terdapat, yaitu di mana di bagian-bagian pura kami di Pura Bukit Puncak Emas itu tanahnya itu terbakar merah, dia tanah merah seperti itu. Bukan batu tapi tanahnya merah. Jadi bekas terbakar. Jadi itu jejak-jejaknya masih tersimpan sampai saat ini. Nah, dari sanalah desa kami ini bernama Desa Tanah Aon, karena memang hampir semua desa itu terbakar. Gitu. Nah, peralihan menjadi Desa Alasangker itu sebenarnya pada zaman kolonial. Kan. Salah satu wilayah Desa Tanah Aon itu adalah Banjar Alasangker. Gitu. Banjar Alasangker salah satunya, ada Banjar Alasangker. Nah, pada suatu saat pada zaman kolonial diceritakan di Sasak di Pulau Lombok itu ada istilahnya penjahat yang tidak bisa dikalahkan. Kebetulan dari desa kami karena beliau memiliki ya warisan senjata yang luar biasa berupa keris, sampai saat sekarang pun masih. Jadi konon katanya beliau yang menghabisi penjahat yang ada di Lombok itu gitu. Karena berhasil, lalu ditanya oleh pihak kolonial dari mana Bapak, dia menjawab ya dari Alasangker seperti itu, karena berasal dari Banjar Alasangker. Nah, dari sanalah pencatatan Desa Tanah Aon itu berubah menjadi Desa Alasangker, ya di mana salah satunya adalah dusun kami itu desa. Nah, demikian peralihan dari nama Tanah Aon menjadi Desa Alasangker. Oh, berarti secara yang jelas didengar ya, Bu ya. Bisa jelas sekali didengar. Cuma gambar belum muncul, tapi suaranya sangat jelas. Tidak pusing. Masih loading kelihatan sana ya. Yang juga tidak apa. Padahal dia sudah coba di sini lancar-lancar saja, mungkin karena jauh ya jaraknya. Mungkin. Memang biasa kalau udah berdua ya biasanya begitu. Mungkin saling harus menerima gambar, saling harus mengirim gambar. Memang koneksi dalam negeri kurang bagus kalau ini download gitu ya, dibanding kalau kita sama orang di luar negeri, karena di luar negeri lebih cepat pakai 5G gitu, lebih lancar gitu. Tidak masalah, penting kita bisa dengar dan bisa dengar. Mohon maaf gitu. Sekali Niki. Beli karena seperti semua orang tahu, saya peneliti gamelan dan juga tertarik sekali dengan selonding dan gambang juga. Cuma ini kejadian di beberapa kabupaten di Bali yang saya pernah dengar dan pernah baca.
ya kejadiannya sama, di mana bilah logam ditemukan di sebuah perairan, kadang-kadang di sungai, kadang-kadang di laut. Maksudnya ceritanya konsisten. Konsisten ya. Jadi itu sama, ceritanya konsisten. Tidak persis sama, tapi dalam arti ditemukan beberapa bilah di sungai. Cuma yang ini berbeda, di mana bilahnya mengapung ya, Beli. Namanya, kemudian tadi yang saya terima di teks dari Ketut itu dibilang ada 2 bilah, besar dan kecil, kedua nadanya nding. Nah itu memang mengarahkan kepada ke seperangkat gamelan selonding atau satu instrumen selonding di mana ada angkapan nding besar sama nding kecil itu. Ya, sedangkan gang segambang kan tidak punya angkapan, dia dari nding sampai nada nong alit itu. Kira-kira Beli pernah melihat bilah itu yang disimpan di pura ya, disimpan di pura, dan apakah itu terbuat dari besi atau perunggu? Ya, jadi cikal bakal perangkat gamelan yang kami miliki kan berasal dari duwe ya, seperti itu. Jadi memang pusaka pura. Jadi yang menjadi tradisi di desa kami terutama pada saat piodalan di pura desa, di pura pusah, jadi harus diiringi dengan suara gambang. Kita bicara ini sebelum pasca pandemi ya, sebelum COVID ya. Jadi sudah menjadi tradisi, jadi keluarga kami harus ngiringang di sana. Nah, awalnya sih kami sebelum tiang menjadi kelian seke, jadi masih ada keengganan dari perjuru adat untuk sedianya nedunang 2 bilah yang dianggap sakral niku untuk disandingkan dengan semeton-semetonnya. Mungkin karena ada kecurigaan kami akan menukar, mungkin seperti itu mungkin. Ya, namanya mungkin karena kurang paham seperti itu. Jadi kebetulan tiang duduk juga di keperjuruan pada saat itu, di dalam paruman keperjuruan tiang menyampaikan. Jadi apa sih sebenarnya fungsi gambang dan kenapa hanya dua itu tidak disandingkan, karena kan ada istilah gending gambang, jadi seyogianya itu dilantunkan atau digebuk untuk menyanyikan suatu nyanyian. Sehingga dengan vibrasi itu mudah-mudahan astungkare vibrasi yang positif menyebar sehingga ketertiban di desa itu bisa terwujud. Nah biasanya sebelum waktu tiang belum menyampaikan itu dalam paruman berjuru, hanya dipukul sekali saja, centang gitu aja dah, ding selesai gitu loh. Padahal kan ada gending gambang yang langsung saja pada saat itu juga berdiskusi dengan kalian di Sadat pada saat itu Pak Madiwirku. Jadi beliau muncul pertanyaan meyakinkan agar tidak ditukar gitu lah, seperti itu. Jadi dengan dasar itu tiang pada saat piodalan kalau nggak salah di 2017 gitu. Jadi kami mulai memungut nedunang dua nide seperti itu untuk disandingkan dan disuarakan pada saat hari puncak piodalan, bukan pada saat dari awal. Jadi pada saat ngantep istilahnya, jadi bebanten di seluruh desa itu diater, jadi kami yang mengiringi gong, gambang, ngender, kulkul dan sebagainya. Nah, dari sana pun kami ternyata memang unik sekali suaranya Beli. Jadi dengan waktu Beli mendengar di PKB, nding kami itu sudah kelihatan beda. Pada saat itu juga Beli sudah langsung mengetahui bahwa ini beda gitu. Jadi memang benar pada saat itu lebih bagus, lebih nyaring, lebih gilik suaranya, tidak pecah seperti itu dibandingkan dengan ding sekarang. Nah jadi kalau pertanyaan Beli bule apakah dia mengetahui, kami mengetahui karena memang secara fisik masih ada, secara fisik masih ada, dan kami seketika piodalan khusus di Pura Desa pasti kami nedunang untuk disandingkan dengan semeton-semeton, bilah semeton-semeton yang ada yang kami masih simpan di keluarga seperti itu. Berarti bilah itu terbuat dari perunggu yang 2 bilah
yang disakralkan itu. Sama dengan semetonnya beli mandi dengan yang tiang gini ya. Oke. Itu menarik sekali dan perlu disampaikan kepada pemirsa bahwa ini memang salah satu bukti dari yang dilatar belakangi oleh penelitian kedua teman saya, satu almarhum Sri Putusan yang baru mantuk minggu lalu ya, pendiri Yayasan Selonding Bali dari Griya Saraswati di Banjartungga, Bebandem, Karangasem. Dan itu penelitian yang pertama. Yang kedua, Pak Dankar Syahraman, orang Belanda yang tinggal di Jakarta yang lama meneliti selonding di seluruh Bali, tapi dengan fokus di selonding Asa. Nah, di kedua hasil penelitian itu menunjukkan bahwa selonding itu tidak hanya terbuat dari logam besi, tapi juga ada selonding terbuat dari perunggu seperti selonding di Batur, di Ketisan, seperti yang dua bilah yang ini di Alas Angker, dan ada juga beberapa lagi kalau tidak salah di Tabanan juga ada. Karena zaman sekarang kita melihat selonding, apalagi di Bali Selatan sekarang selonding di Denpasar, di Badung, di Gianyar itu kebanyakan orang menyatakan bahwa selonding itu selalu harus terbuat dari besi dan mereka hanya mengetahui gaya tenganan pegeringsingan, sedangkan sebenarnya selonding itu sangat banyak ada gaya, termasuk buleleng. Jadi kadang-kadang tidak hanya kerang-kerang, tapi gending selonding dan gending gambang itu sering juga dimainkan di atas perangkat selonding, cuma pembawaannya berbeda, tapi pokok gendingnya sama gitu. Iya. Nah, saya mau tanya ya, karena Beli bilang tadi bahwa gendingnya semacam direkonstruksi atau bagaimana, kalau tidak salah saya tangkap itu tadi di tahun 2017 atau sudah lama gendingnya diketahui, kemudian ada generasinya putus atau bagaimana? Iya. Jadi pada awalnya sih tiang ikut di dalam seke gambang ya. Jadi pada saat itu jadi ada dua seke yang sakit sehingga keberlangsungan seke gambang ini ya, di mana ada yang menganggap itu sudah tidak bisa dilayani. Nah, pada saat itu saya selaku klien dadia juga kebetulan ya mudah-mudah dipercaya sebagai klien dadia di keluarga, menanyakan kenapa kok bisa seperti ini pada awalnya. Nah, pada saat itu pengusir kami, mana waktu itu klien sekegambangnya sakit itu memberikan istilahnya perintah kepada tiang tua, pelajari ini kamu gitu seperti itu. Duh, padahal sedikit pun dia tidak ada niatan untuk menjadi seke, karena dia sudah cukup berkesenian di sengit teater saja sudah cukup, yang tidak ke tradisional. Jadi tiang menjawab, jadi coba berikan tiang satu gending yang mudah sekali. Kalau memang tiang lulus, tiang akan menjadi sekegambang seperti itu tiang. Jadi tiang pada saat itu diberikan gending rajin ya, paling sederhana sekali, rajin. Nah, apakah tiang belum dapat juga dari literatur tentang lontar-lontar gambang gending rajin, tapi di kami ada itu rajin, dan beberapa seke gambang yang ada di sekitaran desa kami juga mengenal istilah gending rajin itu kan. Jadi tiang pelajari itu. Nah, pada awalnya sih tiang diberikan catatan berupa sastra Bali gitu ya, pakai surang, suku, taleng, tedong gitu ya. Tiang pun karena perangkat yang tiang miliki, nah mungkin ini keterbatasannya. Jadi karena perangkat yang tiang miliki itu sangat sakral, tidak bisa sembarangan diturunkan, digebuk. Jadi keng-kenang tiang ngendingang nih kata seperti itu. Bagaimana gitu? Tiang berimajinasi, tiang berusaha memposisikan diri sebagai penggebuk gangse. Jadi tiang buat bilah-bilah dari kayu di rumah, tiang tulis itu ternyata tidak berhasil. Mungkin karena Tudo Widi pada saat itu tiang kebetulan juga kakek buyut tiang itu sebagai sekegambang juga, mungkin karena tiang belum minta izin, hampir
satu lagu itu tiang pelajari hampir 3 minggu tidak hafal-hafal. Nah, tiang karena pada saat itu kebetulan dia juga tidak makan dari pagi, mungkin dianggap puasa ya, yang memohon kepada pengelisir kalau memang saya diberikan jalan untuk ke dalam sekegama, tolonglah. Ternyata benar di menit, kalau nggak salah menit ke-20 hafal, yang itu Gending rajin itu. Ini yang paling mudah sekali. Nah, dari sanalah ternyata tiang menemukan metode-metode tersendiri ya bagi saya sendiri mungkin ya. Mungkin kalau di kalangan akademis mungkin tidak seperti itu gitu. Tapi bagi saya sendiri tiang menemukan metode-metode. Tiang translate yang pakai bahasa Bali itu dengan Latin ya, dan tiang di beberapa notasi itu ya tiang ubah kan untuk lebih manis kita menyanyikan. Karena ketika kita ngebogangse itu dalam hati itu kita menyanyi sebenarnya. Nyanyi, tidak hanya letak-letak seperti itu. Mungkin dari segama lain mungkin pakai papan notasi juga ya. Kalau kita di Beleleng kalau seperti itu sih malu, amun sing hafal dong itu mesti seperti itu istilahnya gitu. Oke. Lalu jadi memang metode yang kami telah menyanyikan namanya saja gending, jadi kami dalam hati itu mengkidung dalam hati. Karena mungkin beli bule sendiri tahu gambang itu tidak seperti instrumen yang lainnya. Jadi gangse itu termasuk kenuknya iya, bawa nyanyiannya iya. Jadi ketika yang pengalaman sendiri ketika memang suatu hajatan berdampingan dengan gong kebiar dengan gong angklung itu hancur nyanyian kita, karena memang tidak ada kalau tidak pagah istilahnya ya terhenti gambang itu pasti akan terhenti. Yeah. Yang pernah melihat itu ke gambang terhenti, kambang nih ke tangannya. Saya belum pernah lihat nih, yeah. Yang saya herankan itu jarang terjadi ya, jarang. Ya terhenti karena memang ada. Biasanya kalau di Sitru itu kan tempat gambang, angklung itu beleganjur yang baru datang itu biasanya berdekatan tuh. Ketika biasanya seketika itu ditabuh, itu nih kalau memang tidak pagah dalam nyanyian ya kelabakan, bisa saja dua tangan ini ke kiri dan ke kanan bisa saja. Nah, jadi metode yang tiang pergunakan itu yaitu mengubah dari sastra Bali ke Latin dan kemudian memang mengubah yang biasanya contohnya dong kecil ya yang paling kiri itu kadang-kadang tiang bisa pakai diandang dan ding sehingga nyanyiannya cocok. Karena kalau memang kita terpaku pada istilahnya kalau misalnya tedong itu nong kecil nanti seperti contoh mungkin boleh tahu gending kebo dungkul. Kalau tiang menyanyikan sih biar manis neng dong dang ding gitu. Kalau dicarikan di sini kan neng dong dang dong, nah itu dia jadinya. Jadi lebih manis didengar dan dinyanyikan. Nah, strategi itu yang tiang pergunakan. Kadang-kadang ketika almarhum Aki Ketut Rabus ya penglingsir tiang yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu ya mungkin beli punya rekamannya. Jadi kakek yang paling tua itu sudah meninggal. Jadi tiang kadang-kadang ya sedikit berdebat adi nangding nang dong gitu. Tapi itu yang kita gebuk gitu loh ya. Apabila itu yang kita pukul. Ya penting kan benar. Itu pengaruh ke saya tahu disebut apa yang instrumen yang lain dibilang gambang atau cungklek atau caruk ya yang dari bambu itu pengaruh ke pola mereka juga kan nanti. Iya. Jadi pengalaman kami di sekegama kami biasanya mereka menguasai pada perangkat yang mereka memang pegang seperti itu. Karena kalau mencari stem suara untuk cocok dengan bilah gangsenya itu memang posisinya itu
tidak sama kalau perangkat yang kami miliki ya. Jadi berubah dia tata letaknya gitu. Jadi ketika misalnya seseorang yang biasanya pegang yang paling bilah kecil dibawa ke yang lain, itu harus menyesuaikan diri dulu kan. Menyesuaikan dulu itu kendalanya ya. Mungkin yang tidak tahu apa namanya sekegambang yang lain apakah seperti kami di sini gitu ya, posisinya bilah-bilah bambunya itu kan. Berarti Karena ketika maaf, ya. ketika Beli Ketut mengubah, dibilang nada ndong alit itu diganti dengan nada nding atau nada ndang, ndang alit itu, apa namanya, anggota yang lain juga mengikuti nggih, di atas bambunya. Jadi ini rahasia yang mengebuk, yang memukul bilah bambu ya. Jadi ketika kami tiang terutama pemegang gending ya, mengending ketika mengebuk gangse itu, memukul gangse itu biasanya tiang akan memberitahu bilah mana yang akan nanti tiang gebuk. Jadi ketika tiang sudah pukul ndang, kalau memang akan kending, tiang akan langsung bawa kending. Jadi dilihat ya, ketika di kending, jadi baru dipukul. Jadi memang ada ritme tertentu. Oke. Tidak seperti yang lain ding seperti itu enggak. Jadi ketika pukul ndang, tiang langsung pindah ke yang akan kita gebuk nanti seperti itu. Sebenarnya kalau ndong ya kita pindah sebentar ke ndong lalu dipukul gitu. Seperti itu. Jadi itu metodenya. Jadi kadang-kadang dengan metode itu mungkin anak-anak muda yang baru belajar, jadi dia bisa ikut. Hanya dengan melihat gangse, ngintipin gangse istilahnya. Jadi pukulannya, ritmenya sudah diketahui. Jadi sekarang ndung ya ndung. Seperti itu. Ya, menarik. Demikian maksud tiang beli kan ya. Itu Beli Ketut, saya juga mau tanya tentang ciri khas pukulan kawitan. Itu karena bisa didengar? Bisa dengar, Beli? Putus-putus. Oke. Beli mau. Sekarang bisa dengar? Ya. Oke, ya jelas. Ya jelas. Di PKB saya melihat cara Ketut mukul gangsenya itu, gangsa gambang itu berbeda dengan tempat lain, dalam arti pakai dua panggul atau dua tangan, tapi memainkan satu yang saron yang atau gangsa gambang yang lebih kecil pakai dua tangan. Sedangkan saya lihat gaya lainnya mereka main pakai dua tangan tapi di gangsa besar dan kecil. Itu memang ciri khas di sana ya. Jadi sebagai perbandingan, di desa tetangga kami, di desa Jineng Dalem namanya, ada juga gambang, di mana kaitannya ke desa Sinabun kalau nggak salah. Jadi sejarahnya ke sana. Jadi cara mainnya itu seperti yang Beli Bule bilang itu. Jadi langsung besar dan kecil dipukul. Kalau tiang memang mungkin ciri khas kami di sini. Karena mungkin suara dari gangse yang kecil itu memang sudah keras sebenarnya, sudah keras, dan mungkin ya menjadi ciri khas tersendiri lah bagi sekegambang kami. Jadi Beli Bule sendiri bisa melihat pada saat PKB. Jadi ketika di awal kami yang di gangse dulu, tiang yang di gangse dulu yang memulai. Ketika sudah berakhir, kami tiang di gangse diam. Jadi sebenarnya memberikan kesempatan bagi yang yang memukul bilah bambu untuk melanjutkan, dan ketika berhenti jadi bersama-sama begitu. Mungkin kalau dari sekegambang di luaran Buleleng mungkin kan bersama-sama berhenti ya, bersama-sama berhenti dan bersama-sama juga ngebuk istilahnya gending pemuput gitu ya, penutup gitu kan. Karena itu menarik sekali, tiap gaya memang berbeda. Kadang-kadang jauh banget. Jauh sekali, tidak hanya dari segi arrangement instrumen itu, tapi juga dari arrangement pupuh. Jadi kadang-kadang ada yang cara gantungnya biasanya kan
ada kayak gaya gambang itu, tapi kadang-kadang di desa lain bisa juga main seperti jublak di gamelan biasa. Kadang-kadang begitu ada variasi-variasi itu atau nada pokok dihilangkan sewaktu-waktu sehingga gending itu seolah-olah mengambang atau digantung gitu. Itu memang kekayaan kesenian Bali itu karena di samping pupuh yang tidak selalu sama, walaupun namanya sama, apa namanya juga seperti Liketut bilang urutan nada di instrumen bambu, entah mau dibilang gambang, caruk, cungklik, itu berbeda dari desa A ke desa B. Yang kami punya di sini itu gaya gambang bebandem, itu sama dengan tenganan. Cuma kalau kita ke desa seperti kalau nggak salah di daerah Badung itu sudah beda sekali. Beberapa instrumen itu tidak urutannya beda gitu. Dan ukurannya juga beda, ukuran instrumennya beda. Saya tertarik melihat gangsa gambangnya, cara meletakkan bila itu sangat tinggi di atas pelawah. Itu memang ciri khas di sana dari dulu begitu ya, Bli. Jadi jarak antara pelawah dan bila itu kalau nggak salah 5 cm, biasanya kan sekitar 2. Jadi dari penampilannya secara fisiknya berbeda memang. Ada alasannya nggak? Ya, jadi sebenarnya sih Tiang tidak selalu memperhatikan itu ya. Jadi perangkat yang Tiang terima dari tahun 2016 ya, memang seperti itu. Entah itu apakah dari dulunya Tiang juga tidak tahu. Nah pada saat ini pernah juga nyeletuk yang termasuk salah satu pengelisir Tiang gitu. Ngelungang jadi munyene seperti itu ya, karena memang Tiang agak angkat sedikit dengan menaruh ali-ali yang berasal dari serabut kelapa. Bukan dari karet tapi serabut kelapa. Jadi lebih bagus katanya suaranya seperti itu. Nah, Tiang kan tidak tahu nih. Jadi memang karena Tiang lihat tak-takan itu ya. Jadi bantalannya itu memang sudah dari dulu. Dari dulu memang ada beberapa yang sudah baru yang menyesuaikan dengan istilahnya bantalan yang ada di yang terdahulunya seperti itu. Mungkin memang dari dulu seperti itu. Oke. Ya ada perbedaan fisik sedikit. Mungkin Evi mau ada pertanyaannya mengenai generasi baru. Karena sebentar saya mau ambilkan buku karena ada catatan gendeng dari Alas Angker di sebuah buku di sini. Mungkin saya tahu Liketut pernah lihat enggak? Sebentar saya mau ambil karena catatan itu hampir 100 tahun umurnya. Waduh. Sambil Evi bisa menyanyi. Iya, soalnya saya tertarik ini karena kan font tuh jadi sering cerita karena Liketut ini semangat sekali untuk buat generasi gitu. Terus apalagi kan anaknya sendiri belajar juga kan. Terus ada strategi tersendiri nggak? Kan kalau anak sendiri kita biasanya kadang dia mau karena ngelihat kita ada otomatis seperti itu. Nah tapi gimana untuk anak-anak di sekitar desa atau generasi-generasi baru punya strategi nggak? Beli mungkin bisa cerita sedikit caranya untuk membentuk generasi baru di desa. Jadi membicarakan dengan gambang yang kami miliki terutama sekup Dadil ya. Jadi yang tidak berbicara luas tingkat desa dulu. Jadi setidak-tidaknya keberlangsungan dari seke gambang ini jadi bisa terus eksis, survive jadi walaupun berlanjut seperti itu. Jadi seperti yang Tiang sampaikan tadi 3 bulan yang lalu ada salah satu seke kami yang meninggal, jadi kan perlu lagi satu seke. Jadi sangat tidak elok ketika yang harus ngebon ke seke yang lain seperti itu. Kebetulan juga ada tanggapan di Banjarjawu. Nah sudah menjadi mungkin tradisi kebiasaan kami ketika memang seke itu jangkep lengkap, biasanya orang yang mau belajar itu nggak bisa gitu, walaupun memang sudah memiliki keahlian.
apakah ini mitos atau bagaimana, Tiang juga tidak tahu. Nggih. Jadi ketika 3 bulan yang lalu meninggal, tapi sebelumnya Tiang sudah minta izin sareng beliau, Aki Ketut namanya. Jadi Ki, bagaimana? Jadi karena memang beliau sudah ikhlas, nah hal yang betul, kaki begelem, ya, kaki sudah sakit, sudah bisa bergadang dan sebagainya. Jadi dengan perangkat gamelan yang Tiang pesan dari Mekar Buana Center itu ya, jadi lebih gampang Tiang mengajarkan kepada namanya Komang Suwarsi, usianya sekitar masih 20 tahun ya, masih 20 tahun. Jadi masih bagus, masih muda, masih lajang. Jadi Tiang perkenalkan gending dulu dengan sebelum Tiang menurunkan perangkat yang sakral itu ya dengan gangse yang beli pohon buat itu. Berarti Tiang perkenalkan gitu ya. Penting nggih. Penting berarti ada kenten nggih nabi wastane apa pegainan nak boleh. Penting berarti ada instrumen pengganti kenten nggih yang menyerupai mungkin nggih sehingga yang bukan karena sakral nggih. Yeah. Karena Tiang yang melalui pengalaman itu. Ketika Tiang menghayal ini gebog tanpa tahu suaranya itu lama sekali. Dan pada saat Tiang belajar di tahun 2016 sempat Tiang mau memesan gangse imitasi istilahnya, untuk mempermudah ternyata pandai-pandai gong yang ada di Buleleng itu angkat tangan. Nah, ketika Pak Beliwayan Pon bilang bisa buat itu, dia sebenarnya udah ragu benar sing nih gitu loh, apalagi seorang tidak pernah bilang bisa, tapi saya akan coba. Dia bilang coba. Saya pakai istilah orang Bali betul itu karena saya waktu itu belum pernah buat sesuatu dari logam dalam arti gangsa gambang. Ya, Stongkare ketika beli mendengarkan itu di rekaman WA, dan ketika Tiang terima dibawa pulang, ketika Tiang bunyikan di rumah, itu tetangga itu melihat itu gangsanya seperti itu. Oh, dipikir turunannya ternyata gangsanya. Ya, dipikir Tiang dibawa ke rumah gitu loh. Karena ternyata nada. palsu. Ternyata ini yang imitasinya nih Kikangnya. Imitasi. Hampir mirip suaranya. Diduplikat. Ketika hanya untuk menghafal lagu saja sebagai, karena memang ketika kita terbiasa mendengarkan yang duplikat, ternyata ketika kita nabu yang asli muncul kebingungan muncul kebingungan sebenarnya agak bagaimana gitu ya. Benarnya ya jadi dengan langkah-langkah seperti itulah yang Tiang ambil. Jadi Tiang mulai dari keluarga, jadi seperti kadek, walaupun sekarang sulit diatur, main game saja. Iya, biasa nih anak-anak. Serupa dengan anaknya beli yang ulang tahun kemarin ya. Mungkin gitu ya? ulang tahun hari ini. Seumur dengan Prana umur 11. Yang nomor 2 nih ke 11 tahun umurnya. Iya, ya tadi dikit. Itu lebih susah lagi suruh menggambar. Harus ada strategi memang kalau sama generasi. Tapi berikutnya saya pernah coba ya di awal pandemi karena kita waktu itu semangat sekali buat banyak kegiatan, kita pikir akan tidak lama pandeminya, jadi kita mau isi kekosongan dalam sehari itu dengan sebanyak bisa kegiatannya gitu ya, termasuk belajar kawitan gambang, tidak sampai pupuhnya cuma bagian, pupuh sih tapi bagian awal aja. Jadi mereka sempat hafal itu apa nama gendengnya, sekar kesumbo. Saya tidak tahu. Sekar kesumbo. Ya, dibilang sekar kesumbo itu gaya dari Banjar Bedo Tabanan. Coba saya karena saya belajar dari rekaman, saya tidak pernah belajar dari notasi. Jadi saya belajar sebuah dari rekaman, dan karena kita terima perangkat gambang di Mekar Buana itu saat pandemi di bulan April 2020, tapi saya semangat sekali belajar, makanya saya belajar dari rekaman. Nah, masalahnya dengan rekaman kita tidak tahu apakah ada kesalahan. Tapi saya dengar dari temannya Pak Dangker Syaraman bahwa memang menurut dia sebaiknya kita belajar pupuh dulu sebelum mukul. Tapi saya agak kebalikan. Saya belajar pupuh sih, tapi saya dengar kaset, memang kaset itu dengar terus sampai saya
Dan saya milih yang mana itu lebih apa namanya bernyanyi dalam hati saya yang paling ada. Ya seperti Beli bilang itu. Harus bernyanyi. Jadi kalau gendingnya tidak terlalu buat saya bernyanyi, saya tidak belajar itu untuk pemula karena itu terlalu sulit. Walaupun ada satu gending yang sangat panjang namanya alis-alis hijau. Alis hijau. Iya, itu panjang itu. Tapi saya suka banget. Jadi akhirnya kurang lebih nyangkut di hati. Saya suka banget. Di dalamnya ada beberapa alur melodi yang sangat indah. Tapi saya tidak tahu apakah orang lain bisa dengar itu. Itu saya tidak tahu apa. Beli Ketut ada pengalaman seperti itu. Dengan gending-gending yang ada. Ya, jadi apa namanya gending-gending yang Tiang terima dari para penggelingsir itu tidak memakai ndong, jarang lah pakai ndong kecil dan kolaborasi ndong kecil jarang dan deng seperti itu. Nah karena Tiang merasa haus hanya gendingnya itu saja, jadi Tiang berusaha mencari lontar. Padahal Tiang sekegambang kami punya lontar. Nah, ini pun dasar cerita dan kakak saya dulu maunya sih belajar juga tapi beliau nyerah. Pernah memegang lontar itu dan sekarang sayang sekali entah di mana keberadaannya kami tidak tahu. Nah, jadi karena kehausan itu Tiang mencari, kebetulan di Buleleng kan ada gedung kirkil, tempat lontar. Tiang ke sana, ke sana mencari gending-gending abang dan gayung bersambut. Ternyata Tiang dapat 3 salinan gending-gending gambang dari salah satunya dari Sekegambang, Tabola, Sidemen, Karangasem, daerah Karangasem biasanya yang sudah ditranslate menjadi huruf Latin oleh Ibu Niputu Seni di tahun 96. Nah, di sana Tiang juga lihat ternyata di 3 buku yang saya dapat itu seperti yang dibilang Beli Bule, judul lagunya sama, beberapa notasinya itu berbeda. Mungkin di awal saja yang sama. Jadi ketika itu tidak dari sana mungkin dia berkesimpulan sendiri, oh tidak ada patokan yang namanya gending ini harus begini. Jadi yening cari di alas angker kengkeng nih madan gending kepudungkul mungkin seperti itu nggih. Kalau kepudungkul versi alas angker niku sangat sulit dan panjang sekali Beli. Jadi Tiang tidak pakai itu nggih versi Tiang pakai versi yang di Karangasem mungkin. Cuma di awalnya sama. Ding dung dang ding dang ding dang dang ding dang dung. Ding dung dang ding dang dang ding dang dung ding dang ding dang. Seperti itu. Jadi kalau di alas angker panjang sekali bait 3 dan 4-nya Tiang sebelum meninggal Kaki Ketut sempat mewariskan itu kepada Tiang, dicatat dia dalam kondisi sakit dan Tiang sudah translate. Mungkin ke depan kalau memang Tiang habis kuliah, kalau sudah selesai kuliah mungkin lebih kembali ke menekuni untuk melatih gambang ya. Seperti itu. Menarik sekali Beli, karena kita waktunya hampir habis, kita punya sekitar 10 menit ya. Although nggak terasa ya. Apa namanya, walaupun begitu kita mungkin bisa dapat waktu yang agak lebih sedikit karena sekarang Instagram itu lebih besar hati ya sekarang. Ini saya mau menunjukkan beberapa ini notas, sebenarnya nggak notasi ya, tapi ini judul gending ya. Ditransfer ke cara orang Barat menulis piano gitu. Di dalam buku hasil karyanya Pak Jaap Koens dari Belanda yang menjadi musikolog di zaman kolonial untuk pemerintah kolonial di tahun 1924. Ini bukunya diterbitkan 1925. Judul bukunya De Toen Kunst van Bali. De Toen Kunst van Bali itu artinya musik Bali ya. Musik yang ada di Bali. Karawitan Bali kita bilang. Nah di tabel di belakang beliau kan sempat meneliti di Buleleng. Sebenarnya menghabiskan banyak waktu di Buleleng, namanya karena pemerintahan kolonial kan ada di sana dulu. Dia catat di antara lainnya gending dari alas angker, Jinan Dalam dan sebagainya. Ada beberapa judul, saya mau tanya beliau apa pernah dengar judulnya dari sini, dari alas angker. Ini ada
Saya angkat aja bukunya, mungkin bisa lihat ya. Agak kurang Apa jelas terlalu mungkin. jauh ya? Ada alas hijau, ada Alis-alis Alis hijau. hijau, alis hijau, ada basu baluh. balu-balu. Ya, dibilang basu baluh di Basu sini. baluh. Ada Ya. buksa, Buksa. Demung. ada Itu kan demung, tembung ya. Ada. jagadami, ada kadiri, Menukar. ada kebo dengkul, dibilang tadi, ada manukabo, itu Ya. gendeng umum ya. Ada megat, Iya, manukabo. megatkung, Megat. Oh, megat. Tapi ada Megatkung. sejumlah 30 gendeng ini. Megatkung. oh, Banyak sekali kalau kemungkinan saya sebut itu satu. lontar yang kami miliki mungkin ya. Tapi yang biasanya dinyanyikan ya tidak tidak sebanyak itu. Yang Nanti Lipon ngasih nak foto. Ya, nanti saya foto di sebuah ya. oke, yang tunggu. Dan juga saya tadi saya cek karena mumpung ngomongin almarhum teman saya Sri Putusan baru minggu lalu meninggal. Beliau kan sempat juga meneliti di Buleleng mengenai selonding. Cuma tidak dicatat ada selonding di Desa Alas Angker. Jadi ini tambahan informasi nanti kalau bukunya beliau akan diterbitkan ulang karena sudah tidak beredar lagi. Kita bisa menambahkan itu. Di sini ya, hanya 8 desa hanya ada ditulis. 8 desa. Saya dengar dari Profesor Pandey Madesekerta juga ada lagi desanya di Buleleng yang punya tradisi selonding, tapi selonding itu jarang sekali kelihatan di Buleleng. Yang saya pernah lihat hanya di Tiga Wase. Jadi ya kembali ke gambangnya. Jadi mungkin karena kita ada waktunya sudah mau habis. Kita tanya aja beli. Ya, tanya beli ketut. Kan dibilang tadi sekarang kadek tidak begitu tertarik, tapi apakah itu semacam beli punya harapan agar kadek mulai kembali belajar? Apakah ada strateginya atau mau setelah pandemi mungkin ada rencana untuk membentuk sekolah anak-anak atau bagaimana? Jadi Tiang yakin di keluarga kami, terus nama Dadi keluarga besar ya. Jadi kebanggaan menjadi Banjar Gambang itu masih tertanam sampai saat ini. Jadi Tiang sebenarnya hanya mengoles sedikit saja karena memang seperti mungkin titah beliau seperti kepemangkuan jadinya kalau memang sudah ditunjuk ya gampang-gampang bisa seperti. Tapi kan kita tidak harus tutup mata dengan berusaha zaman ya. Jadi ketika anak-anak muda sudah istilahnya hanya memikirkan pekerjaan, keluar pulau, siapa yang akan melestarikan kan seperti itu. Jadi memang kebanggaan itu sebenarnya yang ingin Tiang pupuk kan ya. Karena dengan kebanggaan itu pasti mempunyai rasa memiliki gitu ya. Jadi karena memang keterbatasan perangkat yang kami miliki itu sebenarnya menjadi kendala. Ketika hanya gangse saja, tidak ada yang lainnya yang dari bambu, itu kan kurang lengkap. Nah, jadi ketika anak-anak hanya belajar sendiri, kadang-kadang dia cepat boring sepertinya. Sendiri dia kelentang-kelenteng gitu. Tapi ketika kita misalnya bisa beramai-ramai, nah itu tantangan Tiang sebenarnya. Mau melengkapi lah gangse yang Tiang pesan di di Mekar Buana. Kalau memang beli phone mau melengkapi, kita bisa nanti. kita Melengkapi, berharap ya, mungkin surrounding dengan makin kita ada, mungkin siapa tahu ada dari pemerintah bisa kemarin nih ke Tiang Colek sudah Provinsi Bali kalau menonton nih ngobrol barengnya. Tiang sangat berharap untuk membantu menyemangati, mungkin bisa dibantu dengan perangkat yang bisa menjadi duplikat. Karena ini lebih penting bagi saya, maaf ya, karena saya lebih pro kesenian yang lama daripada kesenian baru seperti Gong Kepiar. Itu lebih penting menurut saya, yang kesenian yang
yang lebih tua Bukan yang pengadaan gong disakralkan. kebiar ya, Ya, apa namanya Ya, itu lebih betul. dibantu karena itu Ya, merupakan sesuatu yang sangat bersejarah, sangat ciri khas. Kemudian apa namanya itu turun temurun itu sudah lama sekali. Ada kaitan erat dengan sejarah, dengan kerajaan, dengan nggih. kelahiran desa atau Benar sekali, banjar Bli. di setempat daripada gong kebiar. Jadi saya tahu gong kebiar itu Iya. pembelian yang wah, yang besar dan sebagainya. Tapi Mungkin sangat didukung sama DPR dan sebagai dengan berbagai alasan. Tapi Ya, tapi ini jauh lebih penting. Jauh iya, lebih mungkin lebih kalau berharap Ya. nanti membantu Dan sebuah tidak desa, mahal sebenarnya. membantu sebuah desa Tidak mungkin terlalu, bisa ya. dibantu untuk pengadaan nggih. bantuan perangkat duplikat Nggih. untuk biar generasi mudanya bisa menggunakan fasilitasnya untuk membangkitkan semangat ya belajar bersama. Sehingga seperti di itu. PKB yang next itu anak-anak yang muncul, Ya, anak-anak yang muncul generasi dari Ya, yang lebih betul. muda sekali mungkin untuk Nggih. generasinya. Jadi seke Giri Sundari itu seke remaja atau anak-anak itu luar biasa. Ya, Sangat jadi mendukung. yang sepaham, ya, sepaham dengan Beli Bule, ya. Karena dari penuturan para tokoh ternyata di desa kami itu banyak sekali kesenian-kesenian yang sudah mungkin punah. Hanya ada perangkatnya saja, kayak ngebuk, singkawang, gitu. Itu cerita-cerita itu kami masih ketika misalnya ada upacara nyekar orang, soalnya sekarang kan mengandalkan hanya gong kebiar seperti itu. Padahal kan ada perangkat-perangkat khusus ya, yang bersifat kuno dan sakral, seperti itu. Tidak sembarangan gitu. Termasuk ada juga tabuh-tabuh yang memang sudah sekarang jarang sekali di apa namanya ditabuhkan, dimainkan seperti itu. Yang dengar dari penglisir-penglisir yang memang penekun seni gamelan dulu, gening kini besing kayak nade jadi seperti itu. Nah, bidan biasanya nyekar anak ini gitu seperti itu. Jadi ya memang ketika memang kita seperti Beli Bule yang terima kasih sekali ya, walaupun ya tidak asli Bali gitu ya. Mungkin sudah menjadi orang Bali gitu ya. Jadi kok justru orang di luar Bali punya keprihatinan seperti gitu, seperti yang banyak. Memang apa namanya, kadang-kadang berkesenian itu ya harus realistis lah. Hitungan kantong masih seperti itu kan kadang ya. Betul, kari bisa dimengerti. Harus diimbangi juga dengan idealisme, karena ya harus melestarikan lah. Tidak hanya mengejar unsur mewahnya, kreativitas yang meninggalkan. Jadi Beli Bule selamat apa namanya menghafal gending gambang gitu. Senang sekali saya dulu. Dan saat ini Jadi, saatnya bagus untuk yang belajar Beli, karena sambil nyanyi, pandemi kita di rumah saja, kita ada lebih banyak waktu, walaupun kan ya kena ini kantong kering memang sebuah ya, tapi kita lebih banyak waktu untuk bisa menggunakan introspeksi diri, bisa nyanyi dalam menggunakan untuk nyanyian hati lah karena modelnya. Pupu Gambang itu memang suara yang cukup sunyi ya, apalagi kalau main gangsa Gambang itu sendiri. Itu memang slow ya, slow dan ya beda, tadi ada kebiarnya itu sama sekali enggak. Ini kalau dia lagi mumet langsung pergi ke studio kecil terus nepak gendeng-gendeng gambang gitu, nyanyiin gendeng-gendeng gambang. Ya juga punya apa namanya, kalau perangkat selunding mahal ya Beli ya. Kira-kira sekarang karena itu lagi gaya lagi saya bilang selonding kebiar isi gaya ada apa namanya seperti itu, tidak ya cara mukulnya tidak seperti dulu dipukul seperti gender wayang dan sebagainya. Itu lagi ngetren dan banyak sekali pembuatnya. Coba ya sebetulnya karena itu terbuat dari besi, mestinya tidak terlalu mahal ya, seharusnya lebih terjangkau daripada perunggu, dan memang kan selonding kan tidak diukir ya aslinya, jadi polos sekali saudara ya. Tapi kayunya memang kayu bungkulan itu yang bikin ya, itu yang bikin berat. Dulu jauh lebih murah memang, sekarang agak ini saya tahu di Buleleng ada nggak ya orang buat selonding gimana, karena mestinya memang kalau di sana buat selonding mungkin kita melihat ke desa yang masih punya perangkat yang lengkap seperti 3 wase, masih punya, saya melihat di YouTube, dan justru di sana dipukul pakai 1 panggul tapi tidak ditutup gitu, dan ada sekor remaja di sana.
Jadi daripada beli perangkat seperti di Yang tengah lagi ngetrend seperti Tenganan Peringsingan, banyak sekali Sanggar atau Sekor punya itu. Untuk apa kita sama, kita mestinya tampil beda. Dan Iya, kita bilang, iya, iya. ini kan Desa ciri dekat-dekat khas Buleleng, ya, Buleleng, seperti ya. dari desa ini. Dari lama-kelamaan memang akan berbeda antara Tiga Wase sama Alasangker akan berbeda. Apalagi di situ punya Iya. bukti bahwa itu ada telabah apa namanya itu selonding selonding. ya. Jadi ada gambar, Iya, ada selondingnya, jadi bisa diakalin nanti yang pelancangannya. sangat adem sekali mendengar suara selunding itu ya. Walaupun jadi muncul sih keinginan bagaimana sih kalau tiang membentuk selunding di Alasangke. Jadi kan seperti itu ya, Setungkare ada jalan seperti beli-beli sampai ke Jawa beli kan karena memang semangat ya semangatnya untuk mengadakan perangkat gambang seperti itu. Pun udah besar berat lagi juga, kayaknya berapa sih beratnya gitu. Hampir 5 kilo satu bilah ya, berat sekali. 5 kilo, oke. Tapi sepertinya tidak bisa dipakai, tidak bisa diangkut kemana-mana. Kita buat satu lagi yang gamelan selonding tuh ke New Zealand Nike Kang Yang men pelawah nih aneh ringan. Kang Yang pelawah tapi bilahnya besar, tebal gitu. Pelawahnya kan resonatornya yang penting kedap suara itu masih berfungsi, tidak mestinya bongkulan gitu, karena kita bawa ringan. Biar gampang angkat-angkat karena jadi yang main sebetulnya keluarga. kalau kita ngayah kan kita pernah ngayah ke Buleleng, ngayah selonding Buleleng sekali dan pernah manggung di festival di konferensi budaya di Buleleng. Kita bawa ke sana, tapi itu kayu bungkulan itu berat sekali, harus banyak bawa pengayah. Kalau mau traveling ya mendingan agak praktis sedikit. Pengayahnya, apalagi kita mau bilang hanya bisa memainkan selonding kita gitu, nggak karena Ricket dan Wenten duennya lain. Susah mukulnya, akhirnya ya bawa punya sendiri, tapi pengayahnya harus banyak ngangkutin gamelannya yang berat. Semoga bisa kalau hanya bisa ngayah di Alasangker. Si Rauning bisa jadinya memberi semangat juga, geng ya Astungkare. Terakhir di Suwung tahun 2018. Kita keluarga senang ngajak gaya nyelonding nih ke. Siap. Tapi Kang Yang nih nak belajar juga baru-baru belajar. Wih, sudah top sekali. Suksema sekali Niki, senang sekali bisa bertemu walaupun Niki videonya belum bergerak juga, semoga bisa sekali lagi melakukan ngobrol lagi nge sama anaknya nanti bilang hello Kadek ya. Waktu ditampilkan video dari Mekar Buana. Pak Wayan Torisi itu dia disalam dari kayak yang dikit sira uning boleh melancaran mereka jadi lagu sudah dihafal oleh Kade, jadi yang muda-muda masuk yang beda dari sana tiang lihat ya orang namanya anak dia tidak bisa memaksakan seperti itu, jadi ketika sudah dewasa muncul kebanggaan yang yakin di generasi-generasi yang bisa gitu. Jadi ternyata dengan instrumen yang belikan itu lebih gampang gitu ya. Yang senang gampang sekali bisa berkontribusi beli. Senang memang. Terharu. Iya. Jadi kalau tiang dengan pengalaman tiang 3 minggu 1 lagu nggak bisa gitu. Ternyata dengan instrumen yang berikan itu ya 2 hari lah sudah bisa, orang masih muda, anak-anak kan tahu gitu ya. Jadi dia ada metode-metode menghafal itu ya, tiang kasih tulisan biar yang pas biar tidak ke barat ke timur. Jadi dengan mengetuk itu jadi dia terekam di dalam pikirannya, otaknya, ini loh gininya, ini kurang, kalau dia salah nggak tahu dia ini salah ini gitu loh. Karena memang secara ini sudah kayak gini lagu-lagu jadi YouTube itulah, udah kalau tak salah tahu dia. Mungkin metode itu serupa dengan beli-beli ya. Jadi tidak hanya makin sering dipraktekkan itu penting sekali. Karena tidak hanya mendengar juga, tapi ini juga kan muscle memory, itu pergerakan tangannya juga jadi sama otot seimbang dia jadinya lebih diam lama.
Semua sekali Niki atas ngobrolnya. Semoga kita bisa ngobrol kembali. Semoga sehat-sehat semua, recurring beleleng, dan kita kembali lagi normal dan bisa bertemu kembali nih. Untuk kawan yang sudah menonton atau akan menonton IGTV-nya, semoga merasa terinspirasi dan lebih tahu banyak soal gambang yang ada di Alas Angker. Kalau nanti sudah baik dan bisa mampir ke Alas Angker, bisa say hello kepada Beli Ketutnya ya. Oke, sampai silakan datang ke kantor. Sampai langsung di welcome langsung. Sampai berjumpa kembali kepada kawan semua, sarang beli juga di Sabtu depan di acara yang sama ngobrol bareng Beli Bule. Sampai jumpa kembali.